Ini sudah ada akar yang sudah mulai tumbuh dengan kita akan proses. Kalau macam sebesar ini kita tanam umbi belah. Yang kami sudah kemarin kita coba kita panen umbi belah yang sebesar ini dalam waktu 8 bulan. Itu sudah mencapai sekitar 2 kiloan. Itu umur 8. Oke, ini adalah proses pencucian bibit sebelum dimutilasi. Jadi bibit-bibit ini kita cuci bersih dulu. Setelah dicuci, dijemur sebentar, mungkin sudah kering di matahari. Setelah itu baru kita proses untuk pemotongan bibit-bibit umbi yang akan kita jadikan bibit mutilasi. Nanti berikutnya kita akan melihat bagaimana proses pembuatan bibit mutilasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Poran Sulbar. Hari ini kita akan membuat satu konten bagaimana cara tutorial pembuatan umbi mutilasi, atau sekaligus kita akan memperlihatkan cara pembuatan kata mutilasi, atau biasa orang bilang ninja hattori. Pertama-tama kita akan mencoba karena ini sebenarnya di channel-channel YouTube yang kemarin itu sudah kita buatkan. Cuma banyak yang permintaan untuk dibuat ulang, sehingga hari ini kita akan membuat ulang bagaimana proses cara pembuatan umbi mutilasi atau umbi yang dibelah-belah bersama dengan kata yang kita akan belah-belah nantinya. Ya, ini kita pertama kita akan mencoba untuk membelah. Bagaimana proses pembelahan ini, kurang lebih 1 kiloan. Ini kurang lebih 1 kilo umbi yang 1 kilo. Kita akan belah. Bagaimana proses cara pembelahan? Dia harus matanya bagus dan harus minimal umbi ini adalah umbi yang sudah dorman. Nah, kalau sudah dorman itu sudah mulai banyak tumbuh di permukaan itu akar-akar yang kecil-kecil ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses cara pembelahan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita potong. Coba lihat proses pemotongannya. Ini kita belah jadi 3. Dia. Nah, ini dia. Kita akan belah-belah. Ini kita belah jadi 3. Nah, ini. Jadi ini kita lihat bahwa di sekitar ini sudah ada akar yang sudah mulai tumbuh dengan kita akan proses. Kalau macam sebesar ini kita tanam umbi belah. Yang kami sudah kemarin kita coba kita panen umbi belah yang sebesar ini dalam waktu 8 bulan. Itu sudah mencapai sekitar 2 kiloan. Itu umur 8 bulan 2 kilo 400, 2,4. Itu dalam waktu 8 bulan. Nah, kita lihat kita coba lihat ini. Ini kita perbandingkan dengan kata. Ini kata yang sebesar ini.
Ini katak super yang kira-kira naik sekitar, coba lihat, ini seperti ini. Ini kalau yang seperti ini naik sekitar 50 sampai 100 biji per kilonya. Nah kalau kita bandingkan dengan ini sekitar ada 4 kali lipat besarannya ini. Karena sebenarnya daging-daging yang ada pada umbi porang ini itu dia jadi nutrisi untuk tanaman ini. Jadi semakin besar dia punya daging, maka pertumbuhan itu dia akan semakin besar, semakin cepat besar. Nah, seperti itu. Sehingga kalau ini saya kata super, perkiraan kita kalau 2 musim kita tanam itu bisa mencapai sampai 4 kiloan. Maka kalau yang sebesar ini kita tanam mungkin bisa mencapai 5 sampai 6 kiloan. Nah, seperti itu. Nanti juga kita akan perlihatkan setelah kita belah-belah, ada yang kita sudah tanam 8 bulan yang lalu. Nanti kita lihat ada juga yang kemarin kita sudah tanam sekitar baru 1 bulan, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, nanti kita akan perlihatkan hampir 2 bulan itu sudah besar. Itu kita mempergunakan umbi mutilasi. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat. Nah, setelah proses ini, setelah proses pemotongan ini tadi kita sudah cuci. Ini tadi kita sudah cuci dengan air sabun. Kita rendam dia, kita bersihkan dari jadi tanah-tanah yang ada di sekitar buah ini kita sudah cuci, sudah tidak lagi tanah. Setelah itu setelah habis dicuci kita rendam. Jadi untuk direndam itu pertanyaan juga teman-teman, direndam pakai apa? Maka coba nanti lihat di YouTube sebelumnya, itu sudah ada proses pengobatan, obat-obat apa yang kita berikan untuk perendaman. Kita rendam sekitar 3 sampai 4 jam. Setelah direndam kita belah-belah. Setelah dibelah, ini kita harus diangin-anginkan dulu, dikeringkan, kita pakai kipas, kita angin-anginkan. Setelah itu baru kita masukkan dalam tempat wadah seperti ini. Ini kita tempat. Setelah itu kita stressing selama kurang lebih 1 minggu. Jadi kita stressing dia, itu tidak ada udara yang masuk, selama 1 minggu. Tapi minimal setiap 1 hari 2 hari kita akan buka, kita akan bersihkan dari kelembapan di dalam karena banyak air. Setelah itu kita bersihkan airnya semua. Dalam waktu 1 minggu atau 10 hari itu semua akan sudah keluar nanti akar-akar yang ada dalam potongan ini. Maka setelah itu baru kita bisa tanam langsung ke lokasi. Jadi ada 2, kalau mau di polybag juga jauh lebih bagus. Tapi kalau kita pun mau langsung tanam di lokasi penanaman kita juga tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi ini yang cara pembuatan umbi mutilasi yang kita sebesar inilah. Sehingga ini yang banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik di Twitter kami, di Instagram maupun di YouTube kami, bagaimana cara pembuatan. Maka kami buatkan video ini supaya teman-teman seluruh Indonesia bisa lebih yakin, karena kami sudah mencoba. Ini kami sudah menanam kurang lebih hampir 50 hektar dan hasilnya sangat luar biasa yang umbi seperti ini. Sehingga ini juga kita bisa sangat murah. Kalau misalnya kita ambil umbi yang seperti ini, sebesar ini. Nah, kalau kita nanam umbi yang sebesar ini kurang lebih sekitar dengan harga yang sekarang mungkin bisa mencapai sampai 300 sampai 400 juta per hektarnya. Seperti itu. Sementara ini kita bisa tergantung dari besarannya. Kalau sebesar ini antara 50 sampai 60 juta per hektar. Jauh lebih murah daripada harga katak. Karena katak ini juga kalau yang sebesar ini dengan harga sekarang, kalau yang 50 sampai 100 mungkin 300 ribu tiba di Sulbar. Maka kalau hitung-hitung
itu kurang lebih juga sekitar 80 sampai 100 juta per hektarnya kalau menanam katak yang sebesar ini. Sehingga ini adalah solusi untuk petani-petani kita yang mungkin kurang mampu, pingin sekali menanam porang, tetapi persoalan ekonomi yang kurang mampu, maka kami memberikan solusi. Kita tanam umbi seperti ini, umbi belah atau umbi mutilasi. Kita bisa mengirit agak murah harganya, dan juga kalau yang seperti ini bisa dua musim, ini paling 1 musim setengah kita sudah bisa menghasilkan dengan sama dengan yang 2 musim. Itu mungkin solusi yang kita nanti akan berikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan terkhusus di daerah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Oke, satu lagi, ini juga untuk cara membelah katak atau biasa dibilang ninja hattori. Ini seperti ini, coba lihat. Nah, ini kita potong. Ini kita bisa, ini kita lihat matanya. Jadi dia ada mata. Nah, ini kita bisa iris-iris. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini yang penting ada dia mata. Maka kita bisa potong. Nah, seperti ini. Kita lihat juga perbedaan kata yang dipaksa untuk dorman dengan yang betul-betul dorman. Kalau dia kata yang dorman ini, kita lihat warnanya seperti ini. Kayak apa namanya, merah-merah seperti ini. Sementara kalau ada kata yang tidak dorman, nah dia punya warna seperti ini. Coba lihat, kita potong ini sama. Kita lihat ada kata yang tidak dorman. Nah, coba lihat. Nah, ini dia kalau yang tidak dorman, ini dia biasanya agak kuning-kuningan. Nah, seperti itu. Nah, itulah caranya. Ini tadi ini yang satu biji besar ini kita bisa jadikan 15 sampai 20 potongan, berarti 15 sampai 20 bibit yang kita bisa kembangkan. Oke, mudah-mudahan di channel hari ini kita bisa mendapatkan manfaat, dan seluruh petani-petani porang yang ingin sekali untuk menanam porang, tapi karena kemampuan untuk pembelian bibit yang agak pertama sulit dan juga mahal, maka kita akan carikan solusi. Bagi teman-teman yang nantinya ingin berdiskusi tentang bagaimana cara pembuatan katak belah atau ninja hattori dengan bagaimana cara pembuatan umbi belah, maka nanti kita WA saja, nanti WA saya di nomor 082345555548. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang Sulbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lihat, nah ini sudah pada keluar semua ini. Sudah keluar akar tanpa ada pembusukan. Kita lihat nih, rata-rata sudah keluar akar. Itu satu pun tidak ada yang busuk. Luar biasa. Ini baru bilang sempurna. Ini. Semua sudah berakar. Nah, ini baru semuanya sudah keluar semua. Ini tanggal 8. Tanggal berapa ini hari? 12. Ini keluar. 12 Januari. Oke. Oke. Tidak ada satupun yang rusak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di daerah Sigi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kita melihat proses penanaman umbi yang dibelah. Dengan ini adalah pembibitan. Kita juga sementara buat pembibitan di daerah Dolo, Kabupaten Sigi. Ini kita akan lihat bagaimana cara proses pembuatan umbi, penanaman umbi mutilasi yang kira-kira irisannya 1 kilo itu bisa jadi 15 sampai 20 iris.
Ini kita lihat cara proses penanaman dengan tumpang sari dengan jagung. Nah, seperti itu. Mari kita pergi lihat cara prosesnya. Mana embermu tadi? Mana nomor ke? Mana kamu? Kamu daunnya nanti tidak bisa sudah dijangka pendeki. Ini Pak, dapat orang. Kalau saya nanti buat tanam jarak 120. Tidak bisa jangka pendek sudah nanti kalau sudah tumbuh karena dia daun ketemu begini kenapa? Tidak harus sudah kalau nanti ditanya itu. Namanya jangka panjang. Nah, harus lebar ke anu ya lubangnya, besar lubangnya. Besar-besar ya? Tanam. Lebih besar ya, sama tinggi jagung ya. Berapa jengkal ini? 1, 2, 3, 4 jengkal setengah. Ini juga ya. Bah. Wah, lebih tinggi lagi nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di pembibitan wani yang bersebelahan juga ini. Kita menanam kurang lebih daerah sebelah pembibitan ini sekitar 2 hektar. Kita sudah menanam hampir 1 bulan. Jadi kita mau lihat perkembangannya. Yang kita tanam ini adalah umbi belah. Yang kita coba belah 1 kilo itu menjadi 40-50 biji, agak besar sedikit. Ini kita sekarang akan melihat perkembangannya bagaimana, karena kita mau lihat perkembangannya apakah, karena ini dia tumpang sari dengan jagung. Makanya coba kita lihat. Oke, kita melihat di sebelah sana. Nah itu ini yang di sana sebelah sana yang baru tumbuh, ada juga yang baru bertumbuh. Oke, itu tadi. Jadi ada berapa, bahkan ada yang sudah 1 meter. Itu pada saat kita belah, dia punya tunas itu yang kita tanam, ternyata dia agak tinggi-tinggi. Itu ini posisi 1 bulan, kurang lebih penanaman 1 bulan. Masih ada juga yang belum muncul, tapi kalau kita lihat tadi hampir sudah 90% yang tumbuh. Kita berharap bahwa 2 minggu ke depan semua sudah akan nampak dalam proses penanaman ini. Oke. Mudah-mudahan nanti kita mengembangkan terus persoalan bibit umbi belah ini, karena umbi belah ini di samping dia cepat perkembangan juga harga yang cukup menjangkau untuk masyarakat. Ini yang selalu kita mengedukasi masyarakat bagaimana cara mendapatkan bibit yang mencapai bibit dengan harga yang murah dan mutu yang luar biasa bagusnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Poran Sulbar. Merdeka.